Beberapa waktu belakangan kabar terkait munculnya kembali virus Nipah di India menyita perhatian dunia. Bukan tanpa alasan, virus ini dikenal mematikan dengan tingkat kematian yang bisa mencapai 75%. Kementerian Kesehatan pun melakukan upaya preventif, bersiap, dan mengimbau masyarakat untuk selalu waspada. Bagaimana fakta-fakta terkait virus ini? Apakah sudah ada vaksin dan obat penyembuhannya? Kita bahas ya. Karena ini belum masuk di Indonesia, sekarang kita siapkan screeningnya. Itu kan sama seperti COVID masih pakai PCR. Nah kita udah siapin reagen-reagennya. Jadi kalau ada orang yang dicurigai batuk, nggak sembuh-sembuh, karena ini sama COVID yang jarang paru-paru, kita screen sekarang lebih banyak untuk tahu ya batuknya apa, karena virus influenza atau virus COVID atau virus Nipah ini. Nah jadi surveillance-nya kita perkuat. Kita belum melihat, dan itu sesuai juga rekomendasi WHO untuk nutup border, karena yang kita lihat masih sangat sedikit yang terkena penyakit ini. Ya, kita berdoa mudah-mudahan enggak. Tapi memang catatannya fatality rate-nya tinggi. Ya kalau orang kena, ini kemungkinan meninggalnya tinggi. Mengutip The Independent, wabah Nipah dilaporkan setelah 5 orang terkonfirmasi terinfeksi dengan hampir 100 orang lainnya teridentifikasi sebagai kontak erat di negara bagian Bengal Barat, India Timur. Kasus ini bermula dari 2 perawat di sebuah rumah sakit swasta di Barasat, dekat Kolkata, lalu menyusul 3 kasus lain yang melibatkan seorang dokter, perawat, dan tenaga kesehatan. Wabah Nipah di India sebenarnya bukan hal baru. Kasus serupa juga pernah muncul di India bagian lain. Wabah Nipah pernah terjadi di Kerala, India pada 2018. WHO bahkan mencatat wabah Nipah telah dilaporkan sejak 1998 di sejumlah negara seperti Bangladesh, India, Malaysia, Filipina, dan Singapura. Dalam wabah pertama di Malaysia tercatat hampir 300 orang yang terinfeksi dan lebih dari 100 orang meninggal. Infeksi virus Nipah umumnya ditularkan melalui kelelawar ke manusia lewat hewan yang terinfeksi seperti kelelawar dan babi atau makanan yang terkontaminasi air liur, urin, dan kotoran hewan yang terinfeksi. Penyakit ini juga bisa menular dari manusia ke manusia lewat kontak erat dengan orang terinfeksi. Penularan virus ini memiliki masa inkubasi 4 hingga 14 hari, meski begitu ada kasus yang dilaporkan memiliki masa inkubasi sampai 45 hari. Pemeriksaan utama dilakukan dengan Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction atau RT-PCR atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay atau ELISA. Gejala penularan virus Nipah cukup bervariasi, mulai dari demam, sakit kepala, nyeri otot, muntah, dan sakit tenggorokan. Gejala tersebut bisa disertai dengan pusing, mengantuk, gangguan kesadaran, dan gangguan neurologis. Pada kasus tertentu, gejala bisa sampai pada komplikasi berupa pneumonia atipikal dan masalah pernapasan yang parah. Kasus yang lebih parah bisa menimbulkan ensefalitis atau radang otak dan kejang. Epidemiolog dan pengamat kesehatan dari Griffith University Australia Diki Budiman Senin 26 Januari 2026 menyampaikan tingkat kematian akibat penularan virus Nipah 40 hingga 70%. Itu artinya dari 10 orang yang tertular bisa 7 hingga 8 orang diantaranya meninggal. Terapi obat yang spesifik untuk penyakit ini pun belum tersedia. Hal itu semakin menambah kerawanan risiko penularan virus Nipah. Sahabat Kompas, hingga kini belum ada vaksin yang mampu mencegah penularan virus Nipah. Karena itu, kewaspadaan dengan langkah nyata justru menjadi kunci terutama bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan di pintu masuk negara agar ancaman tak berkembang sebelum sempat kita sadari.